Adakah? Jadi ada ekonomi kan? Nah, ada ekonomika. Monggo Belum ya. tahu, Pak. Belum, Pak. Oke, baik, nggih. Jadi begini, Pak. Setiap yang berakhiran K, nah kalau ada K-nya di belakang gitu ya, ada ekonomika seperti ini. Nanti ada novika biasanya Pak di situ, Pak. Terus ada fisika, matematika dan lain-lain gitu ya. Di sini saya carinya ada K-nya enggak ada di belakang K ini. Bu Siti biasanya perempuan kalau ini enggak ada ya. Irianika enggak ada. K itu artinya ilmu, Pak. Jadi ekonomika itu berarti ilmu ekonomi. Nah, seperti itu aja. Sesederhana itu. Maka di sini pengantar ekonomika makro. Nah, K artinya ilmu. Jadi pengantar ekonomika makro. Ilmu ekonomi. Jadi kalau ada ekonomika berarti ilmu ekonomi ya, gitu aja. Sesederhana itu. Kalau ekonomi tentu kita ketemu dengan banyak hal gitu ya. Ada permasalahannya, itu apa saja yang muncul nanti. Nah, nanti semuanya akan kita lihat satu demi satu. Tapi kalau K itu maksudnya ilmu, ilmu ekonomi. Dan ternyata di ilmu ekonomi ini, jadi ekonomika itu kan ilmu ekonomi, dibagi menjadi dua, satu tentang ekonomi makro, satu ekonomi mikro. Nah, ada dua gitu, Pak, Ibu Bapak. Terus tentu saja kita akan mesti tahu, mesti lihat bedanya makro dan mikro ekonomi ini. Biasanya mahasiswa itu akan menjawab yang sederhana, katakan kalau mikro itu kecil, makro itu besar. Biasanya seperti itu. Atau makro itu lihat aspek-aspek yang luas gitu ya. Kalau mikro lihat detailnya. Tidak salah jawaban-jawaban demikian. Cuman kalau boleh saya berikan contoh nih ya, misalnya ini ya. Misalnya ini, ketika kita dalam perjalanan gitu Pak, nggih, naik naik bis atau naik sepur atau naik kendaraan bermotor atau mobil atau apa gitu. Terus pas dalam perjalanan itu kita tiba-tiba melihat ada hutan, Pak. Lihat hutan, terus dalam pikiran kita, dalam benak kita muncul pertanyaan, iki hutan opo yo? Kok ada hutan ini? Nah, itu berarti kita berpikir tentang makro. Ini hutan apa? Jawaban yang terngiang-ngiang kan, oh hutan cemara, hutan pinus, hutan apa lagi ya? Mangrove, hutan jati dan sejenisnya. Atau hutan kota atau hutan apa lagi ya. Nah, itu jawaban-jawaban yang kemungkinan muncul. Kita belajar makro. Muncul juga pertanyaan, fungsinya hutan itu apa ya? Nah, nanti kan biasanya gitu. Fungsinya hutan apa? Oh, fungsinya hutan ini adalah untuk keindahan kota misalnya. Atau untuk menahan banjir. Atau untuk pariwisata. Atau untuk meningkatkan pendapatan daerah atau wilayah tersebut. Itu semua masih makro. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau kita tanya itu hutan opo, fungsinya opo, itu kita cerita makro. Ketika kita turun dari kendaraan tadi, karena kendaraan nih ceritanya, terus masuk ke hutan. Ketika masuk ke hutan situ, kemudian akhirnya kita tahu, oh ternyata hutan ini akarnya akar tunjang, akar sing siji gede melebu itu. Atau mungkin kita juga tahu, oh rantingnya mudah patah. Oh, ternyata pohon-pohon di hutan ini daunnya bergerigi. Ini mikro. Nah, seperti itu memahaminya. Jadi, kalau makro itu kita bertanya tadi, ini hutan apa gitu ya, fungsinya apa, peruntukannya apa. Nah, sekarang ketika kita masuk hutan tersebut, kita tahu, oh ternyata ini hutan eh, apa ya, yang rantingnya mudah patah, ini hutan yang eh, daunnya bergerigi dan lain-lain dan lain-lain. Memahaminya sebenarnya sesederhana itu. Nah, terus bagaimana ketika kita merealisasikan perjalanan pemahaman makro dan mikroekonomi? Nah, pelan-pelan. Besok kan Ibu Bapak ketemu dengan yang mikro. Di mikro itu, Pak, di mikro itu kita belajar nanti tentang teori-teori harga.
Jadi penentuan harga dan lain-lain, teori harga. Terus kemudian kita belajar permintaan, belajar penawaran, belajar tentang keseimbangan permintaan dan penawaran, belajar tentang pasar, jenis-jenis pasar, bentuk pasar. Nah, seperti itu. Barangkali Bu Rumiati tahu di tengah pasar itu ada apa, Bu? Biasanya di tengah pasar? Banyak, Pak. Banyak. Mosok Iya, banyak. Apa? ada yang jualan pakaian, ada yang jualan Eh, aksesoris, sepatu, gitu ya. kerudung. Iya. Di tengah pasar loh, Bu. Di tengah pasar. Banyak orang jualan, pembeli, penjual, orang transaksi. Begitu ya. Tapi yang pasti di tengah pasar itu ada esnya, Bu. Nah, itu yang pasti Oh, ada iya. itu. Mau nebak itu saya tadi. Nah, Betul, yoi, Pak. wah, Di tengahnya pasar ada es. di tengah pasar ada Bisa es. bareng berjualan. Oh, Kalau di tengah lainnya api, di tengah api ada apa, Pak? Di tengah api ada P, ada P, ya wes iku ada P. HP. Nah, itu. Nah, itu kira-kira di mikro. Kalau di makro, Ibu Bapak, di makro itu kita belajarnya, yang kita pelajari sebenarnya real itu cuma satu makro itu. Yaitu apa? Pendapatan nasional saja. Wes cukup pendapatan nasional dok titik. Itu kalau makro. Hanya saja ada hanya sajanya itu. Di makro pendapatan nasional ini jenisnya bermacam-macam. Jenisnya mau macam-macam, reno-reno, istilah yo reno-reno kan gitu tuh ya. Terus kemudian cara penghitungannya, cara pengukurannya, perolehan datanya, peruntukannya di tingkat pusat, tingkat daerah. Nah, seperti itu perhitungan pendapatan yang akan kita lakukan. Terus fokusnya, terus yang kemudian berpengaruh terhadap pendapatan nasional itu, pendapatan nasional itu mempengaruhi apa. Nah, sekitar-sekitar itu yang kita lihat. Pokok intinya terkait muter-muter tentang pendapatan nasional, termasuk tentu saja pada akhirnya itu adalah kita bahas tentang pertumbuhan ekonominya. Nah, biasanya begitu. Ini Pak Prabowo kan kenceng-kencengnya. Pertumbuhan ekonomi nanti harus 6%, 7%. Nah, seperti itu kan. Kejar 6%, 7%. Belum pernah Pak kita hari-hari gini dengan 7% itu. Dengan Jawa Timur aja kan kalah pertumbuhan nasional itu beberapa waktu terakhir yang lalu. Nah, jadi itu makro itu satu pendapatan nasional. Ada pendapatan nasional per kapita dengan berbagai istilahnya. Pendapatan yang sudah dikurangi pajak, pendapatan yang belum termasuk pajak, dan lain-lain, dan lain-lain. Istilahnya sangat banyak. Jadi harapan saya Ibu Bapak bisa secara sederhana bisa membedakan antara mikro dan makro tersebut. Barangkali ada yang disampaikan sebelum saya lanjutkan, Ibu Bapak silakan monggo. Kalau tidak ada sambil jalan nanti silahkan saja kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah di stop juga boleh ya, tidak masalah. Nah, dari sana sekarang kita akan lihat tentang ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi ada banyak istilah, ada banyak pemahaman tentang ilmu ekonomi itu. Kalau misalnya sore ini, nah ini saya coba gitu nggih, misalnya nggih. Wes gak perlu browsing-browsingan yang handphone lah gitu ya. Kira-kira kalau sepintas gitu aja. Ilmu ekonomiku apa sih? Nah, misalnya begitu. Kira-kira apa itu? Kalau saya misalnya pengen berdiskusi dengan Pak Pitono, ilmu ekonomi ini apa Pak? Apa Pak kira-kira? Eh, Kalau menurut saya ekonomi niku secara pribadi niku Nggih. berhubungan dengan tidak jauh dari transaksi keuangan atau transaksi usaha gitu, Pak. Oke. Lebih ke perekonomian, lebih ke gimana ya? Nih. eh, ke bidang usaha lah. Di- Ya. Kalau Begitu? gambaran saya gitu aja sih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Pitono. Coba saya geser sedikit ke Pak Pak Slamet sudah bergabungkah atau masih ada tamu?
Gabung Pak, sudah gabung dari tadi Pak. Oh, sudah gabung, keren Pak Slamet. Monggo Pak Slamet. Kira-kira nopo Pak ilmu ekonomi? Mungkin Nggih. Pak, menurut saya ilmu ekonomi itu mungkin apa ya, seperti pemberdayaan bisa dari perekonomian, dari pemberdayaan masyarakat mungkin bisa. Mungkin itu. Intinya memberdayakan sumber daya yang ada Sumber di daya. Betul. masyarakat. Luar biasa keren. Saya mau geser ke di bawahnya Pak Slamet ini ada Pak Polo. Nah, di bawahnya ada Pak Polo ini. Nanti kebagian pasti. Biar kita diskusi Pak. Monggo Pak Polo barangkali. Dinyalakan Pak, dinyalakan. Oh, dinyalakan. Di-on-kan. Dinyalakanlah api. Di-on-kan Pak. Polo itu Pak, bukan Pak Polo, Pak. Pak Pak siapa? Polo. Pak Polo, bukan Pak Polo. Oh, Pak Polo. Pak Polo itu bawa kepala dusun itu, bukan Polo. Oh, Pak Polo itu maksudnya ke Polo gitu. Kepala dusun. Bukan Walah, Polo. ngapunten Pak Polo, ngapunten. Ngapunten. Pak Polo Anwar. Monggo silakan Pak Polo. Bukan Polo. Iya. Aduh. Terima kasih Bu Rumiati. Ngapunten Pak Polo Anwar. Pak Anwar. Silakan Pak Polo. Kira-kira Ya, Nggih. Monggo Pak. Barangkali Pak Polo Anwar. Gimana Pak? oke. Mungkin kalau pendapat saya, Ya. ilmu yang mempelajari terkait bagaimana kita lebih mengelola apa yang kita punyai sehingga kita bisa memperoleh sesuatu yang kita harapkan. Intinya hampir sama dengan memberdayakan yang kita punyai tadi Pak G. Memberdayakan. Ya, Nah, yang berdayakan. dipunyai itu kan berarti sumber daya, faktor produksi ini Pak G. Kira-kira kok begitu. Oke. Nah, Ya, terima sehingga kasih bisa Pak. memperoleh keuntungan atau yang lain mungkin. Iya, terima kasih banyak Pak Polo Anwar. Saya geser ke ibu-ibu nggih sementara nggih. Mbak Desi Ainun. Mbak Desi Ainun bisa Ya, di-on-kan? Pak. Nggih. Kira-kira Ilmu ekonomi adalah ilmu Ibu yang bisa mempelajari. di-on-kan Bu? Oh ya, Biar Pak. terlihat temannya. Nah, iya, silakan Mbak Desi. Nah, ini Mbak Desi, Ibu Bapak, biar diketahui yang lain. Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, Pak. Nah, itu. Padahal kebutuhan manusia itu banyak, Bu, ya, Bu Desi, ya. Nggih. Ada ditambahkan, Bu Desi? Mbak Desi? Sampun, Pak. Sampun, ya. Nggih. Coba yang satu kali lagi, saya pengen tahu dari Ibu lagi, ya. Bu Tintin Rahayu. Bu Yayu. Biasanya Rahayu panggilannya Yayu, ya. Bu Tintin. Iya, Pak. Tintin. Ya. Tintin Rahayu, Pak. Ya, panggilannya Bu? Bu Tintin. Oh, biasanya bukan Bu Yayu, ya. Monggo Bu Tintin. Iya. Menurut saya ilmu ekonomi itu pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya, Pak. Begitu, Kak? Iya. Sudah? Oke, terima kasih Bu Tintin. Bu Tintin ini kalau on cam terlalu mendelep, Bu. Jadi, nah gini Bu, terlalu aku sampai mecungul neng dukur gini tetap gak ketolat. Nah gitu. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Terima kasih
dari teman-teman yang sudah menyampaikan diskusinya. Nanti mungkin bisa geser-geser juga ke sejawat yang lain, ya. Jadi ilmu ekonomi seperti disampaikan teman-teman tadi dari Pak Pitono dan lain-lain tadi, disampaikan ilmu tentang memenuhi kebutuhan, mengelola sumber daya, transaksi di pasar, kemudian menggunakan uang, terus tadi Pak Polo untuk mencari apa tadi keuntungan dan lain-lain, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan lain-lain. Betul semua, Bu. Apa yang Ibu Bapak jenengan sampaikan tidak salah. Betul semua. Memang seperti itu ilmu ekonomi itu. Cuman ada pengertian, Pak. Jadi ada definisi ilmu ekonomi. Kalau ada pertanyaan di UNAS-nya SD itu, Pak, UNAS SD kelas 6 biasanya kan ada pertanyaan. Pertanyaannya gini. Sungai terpanjang di dunia. Apa? Sungai terpanjang di dunia itu apa? Sungai apa itu? Sungai Nil. Sungai Nil. Nah, Sungai Nil, sungai terpanjang. Kalau sungai dengan nama terpendek di dunia adalah sungai Nol. Sungai Nil. Nil juga gitu ya. Nil. Jadi jawabannya sama. Sungai terpanjang itu sungai Nil, tapi kalau sungai dengan nama terpendek ya tetap sungai Nil gitu ya. Bukan kalau nol. Nah, dibahasakan nol. Oke. Nah, pun demikian dengan ilmu ekonomi, Ibu Bapak. Ada definisi terpanjang ilmu ekonomi di dunia. Jadi apa yang Ibu Bapak jenengan sampaikan tadi sebenarnya sudah mewakili dari beberapa pemahaman yang ada. Cuman ada pemahaman definisi atau pengertian ilmu ekonomi terpanjang di dunia itu ada. Di ULS itu sebenarnya sudah saya tampilkan di PPT, cuman daripada terlalu ruwet buka lagi download halaman kesekian-sekian, nah mungkin saya tunjukkan singkatnya saja, Pak. Definisi ilmu ekonomi terpanjang paling dawa sak dunia itu ditulis oleh namanya Pak Paul Anthony Samuelson, Pak. Itu definisinya paling dawa. Nah, dia bercerita apa? Tidak usah dihafalkan, Pak, kalau namanya definisi ilmu ekonomi itu, tapi dipahami pelan-pelan, nggih. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang, nah, jadi kalau ada pertanyaan ilmu ekonomi itu apa, selalu diawali dengan ilmu yang, nah, sama seperti kalau misalnya kurva permintaan itu apa, pasti jawabannya kurva yang. Nah, rumah ibadah itu apa, rumah yang, nah, pasti seperti itu. Ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang, nah gitu ya. Yang apa? Yang mempelajari tentu saja. Seperti apa? Ilmu yang mempelajari bagaimana orang per orang. Nah, jadi orang per orang, individu, wong ijen dewi-dewi. Atau kelompok dalam masyarakat, society. Jadi ilmu bagaimana wong ijen-ijenan atau kelompokan. Nah, kelompok itu siapa? Kelompok itu bisa bermacam-macam. RT ini kelompok, terus RW juga kelompok, terus dusun kelompok, desa kelompok. Seperti kita berkumpul pada sore hari ini di forum Zoom ini juga sebuah kelompok. Panitia 17 Agustus ya kelompok kan gitu ya. Panitia studi tour Borobudur juga kelompok. Nah, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu bagaimana individu-individu, wong ijenan atau kelompok dalam masyarakat menjatuhkan keputusan. Nah, tadi Bu Bapak kan juga sudah sebutkan, memutuskan tadi ya, menjatuhkan keputusan untuk memilih. Nah, menjatuhkan keputusan untuk memilih. Bagaimana orang per orang atau kelompok dalam masyarakat menjatuhkan keputusan untuk memilih. Memilih saja. Ilmu ekonomi itu ilmu tentang memilih, Pak. Bukan membuat. Nah, memilih. Memilih dengan atau tanpa menggunakan uang. Memilih baik gawe duit karo gak gawe duit. Nah, istilahnya gitu. Ilmu bagaimana orang per orang, individu atau kelompok dalam masyarakat menjatuhkan keputusan untuk memilih baik dengan ataupun tanpa menggunakan uang. Nah, gitu. Kita tentu maklum yang ada di forum ini, ruang ini,
Apabila memilih dengan menggunakan uang, yakinlah bahwa itu pasti kaitannya dengan ilmu ekonomi kan gitu. Tapi nek milih tanpa menggunakan uang, mosok yo ilmu ekonomi. Nah, mari kita lihat contohnya pelan-pelan Pak G. Contoh memutuskan dengan menggunakan uang.